Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Manusur Nawadani, NIM A1C3-19069 dari kelas reguler B 2019, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video mengenai percobaan tentang tekanan dan aliran fluida dengan menggunakan PET simulation. Nah, langsung saja kita akan melakukan percobaannya. Di sini saya setelah melakukan share screen dengan menggunakan Zoom Meeting. Nah, untuk aplikasi PET Simulation-nya sendiri, kita menggunakan pada bagian tekanan dan aliran fluida. Langsung saja kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu mengenai tekanan fluida. Di sini, dalam fitur PET simulasi ada seperti ini. Dapat kita lihat sama-sama. Di sini ada keran air dan ada bak air. Terus ada pengukur tekanan dan juga fitur-fitur lainnya. Langsung saja kita akan melakukan percobaannya dengan cara yang pertama, kita akan menggunakan garis bantu, yaitu berupa penggaris dan juga garis bantunya seperti ini. Kemudian kita ganti satuannya menjadi atmosfer. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi bak airnya ini hingga penuh. Nah, jika sudah penuh seperti ini, kita bisa melakukan percobaannya dengan cara mengukur tekanan yang ada di dalam bak air ini yang telah kita aisir dengan menggunakan air. Selain itu, kita juga bisa merubah densitas fluidanya. Nanti kita akan mencoba dengan air, bensin, dan juga madu. Dan juga kita juga bisa menentukan gaya gravitasinya. Di sini saya menggunakan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung saja kita mengukur tekanannya. Nah, di sini saya akan mengukur terlebih dahulu di permukaan air. Dapat kita lihat sama-sama, untuk tekanan di permukaan air sebesar 1 atm, kemudian di kedalaman 1 meter, itu tekanannya bertambah dari 1 meter menjadi 1,1 atm. Kemudian kita turun lagi ke kedalaman 2 meter. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama, tekanannya 1,2 atm. Dan kita lihat untuk kedalaman 3 meter, di sini tekanannya 1,29 atm. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya semakin dalam kedalaman di suatu fluida, maka tekanannya akan semakin besar. Di sini hukum yang digunakan yaitu atau tekanan yang kita gunakan di sini adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang ada di fluida. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis sendiri yaitu P sama dengan rho GH, di mana rho itu massa jenis suatu fluida, G itu gravitasi, dan H itu kedalamannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar massa jenis yang kita gunakan, maka semakin besar pula tekanan yang akan didapatkan. Kenapa? Karena dapat kita lihat sendiri dari rumusnya itu berbanding lurus. P sama dengan rho GH. Jadi semakin besar massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, maka tekanannya akan semakin besar. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengganti densitas fluidanya. Coba kita tes ke bensin. Oke. Ini bensin, kita coba ukur di permukaan 1 atm, di kedalaman 1 meter 1,07 atm, di kedalaman 2 meter 1,14 atm, dan di kedalaman 3 meter sebesar 1,2 atm. Kemudian kita coba untuk densitas fluidanya berupa madu.
Oke, kita tes. Kita ukur di permukaan. Tekanannya sebesar 1 atm, kemudian di kedalaman 1 meter, tekanannya sebesar 1,14 atm, dan di kedalaman 2 meter, 1,28 atm, dan di dasar atau di kedalaman 3 meter ini mencapai 1,41 atm. Nah, itu tadi percobaan mengenai tekanan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai aliran fluida. Oke, baik, langsung pindah ke menu aliran yang di sini. Nah, beginilah tampilan dari percobaan yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu mengenai aliran fluida. Di sini kita dapat sama-sama kita lihat ada sebuah pipa, kemudian ada fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut. Di sini juga ada pengukur kecepatan, kemudian pengukur tekanan. Selanjutnya ada kelajuan aliran, kelajuran dari fluidanya sendiri. Kemudian di sini ada densitas fluida. Nah, kita nanti juga akan menggunakan densitas fluidanya ini berupa air, bensin, dan juga madu. Selanjutnya di sini ada garis bantu, penggaris, dan juga satuannya, dan juga berupa ada gesekan, fitur gesekan, dan flukmeter. Di sini nanti kita akan menggunakan fitur flukmeter. Langsung saja kita akan melakukan percobaannya dengan cara yang pertama kita lihat dari kelajuan aliran, kita menggunakan kelajuan sebesar 5.000 liter per sekon. Kemudian kita ukur kecepatan aliran yang ada di dalam pipa tersebut. Nah, di sini kecepatannya 1,6 meter per sekon dengan kelajuan airnya 500 liter per sekon, dan densitas fluidanya kita menggunakan air. Selanjutnya kita akan coba ukur flukmeternya. Nah, di sini dapat terbukti kelajuan air alirannya itu 5.000 liter per sekon. Kemudian luas dari pipanya ini sendiri 3,1 meter persegi, dan flukmeternya itu sebesar 1.591,5 liter per meter persegi sekon. Oke, coba kita geser. Hasilnya masih sama. Kenapa? Karena memang pipanya ini luasnya sama. Oke, coba kita rubah luas dari pipanya ini sendiri. Oke, kita coba tes. Kita kecilkan pipanya. Oke, kita coba kecilkan pipanya. Kemudian kita ukur kembali kecepatannya. Nah, di sini kecepatannya 6,4, artinya semakin kecil luas permukaan dari pipa ini, maka kecepatan dari fluida tersebut akan semakin kencang. Kita coba buktikan dengan menggunakan flukmeter. Oke, di sini dapat kita lihat. Nah, untuk kelajuan alirannya sendiri kita masih sama menggunakan 5.000 liter per sekon. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama awal mulanya 2 meter persegi untuk luas pipanya. Flukmeternya menunjukkan 2.468,3 liter per sekon. Maaf, maksudnya liter per meter kuadrat sekon. Kemudian untuk naik ke pipa yang semakin kecil di sini, nah masuk ke pipa yang udah kita buat kecil. Di sini kelajuannya tetap sama karena kita menggunakan kelajuan alirannya itu sebesar 5.000 liter per sekon. Di sini luas pipanya 0,8 meter
persegi dan flux meternya menjadi 6.366,2 liter per meter kuadrat sekon. Nah, dapat kita simpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan, hubungan antara luas pipa dengan kelajuan atau kecepatan yang dihasilkan itu berbanding terbalik, yaitu semakin kecil luas dari pipa yang kita gunakan, maka kelajuannya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin lebar pipa yang kita gunakan, maka kelajuannya akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita tinggal merubah densitas fluidanya. Kita coba menggunakan bensin. Nah, di sini menggunakan bensin tidak jauh berbeda. Kita coba dengan menggunakan madu dan tidak ada perubahan juga. Oke, kita reset untuk mengembalikan ke menu awal. Nah, itu tadi intinya, semakin kecil atau semakin pipa yang kita gunakan semakin kecil, maka kelajuan atau kecepatan dari fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut akan semakin tinggi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang yang berisi air. Saat kita menutup ujung dari selang tersebut, maka air itu akan menyemprot lebih jauh. Nah, artinya kelajuan dari air yang dalam pipa itu akan semakin tinggi. Nah, mungkin cukup sekian untuk percobaan kali ini, yaitu mengenai tekanan dan aliran fluida. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.